Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi pencegahan pernikahan dini. Nah, perlu kita ketahui bahwa di lingkungan kita, apalagi di masyarakat pedesaan, banyak terjadi pernikahan dini. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana sih cara pencegahan pernikahan dini, apa itu perkawinan, dan bagaimana upaya dari pemerintah maupun orang tua untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Selain itu, apa sih dampak-dampak terjadinya dari pernikahan dini? Dan untuk mengetahui penjelasan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya di video selanjutnya. Materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu mengenai perkawinan. Perkawinan merupakan hal yang penting bagi manusia, baik laki-laki maupun perempuan, karena perkawinan berpengaruh besar pada perjalanan hidup seseorang di masa selanjutnya. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan yang disiapkan secara matang mempunyai probabilitas lebih besar pada terciptanya keluarga harmonis yang bahagia, dan sebaliknya, perkawinan tanpa persiapan dan perencanaan yang matang acap kali membawa dampak yang tidak baik pada kehidupan keluarga tersebut, seperti keluarga yang tidak harmonis dan tidak bahagia. Salah satu permasalahan dalam perkawinan di Indonesia adalah praktik perkawinan anak. Praktik perkawinan anak telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat, pemerhati kesehatan, pemerhati hak asasi manusia, dan pemerintah. Di samping permasalahan sosial yang mengakibatkan praktik perkawinan anak, masalah regulasi dan pengaturan usia perkawinan anak sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi, perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dan dalam ayat 2 menjelaskan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Kemudian pada tanggal 15 Oktober 2019, pemerintah merevisi ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ketentuan yang direvisi oleh undang-undang tersebut yakni ketentuan mengenai syarat batas usia minimum dalam melangsungkan perkawinan. Ketentuan yang sebelumnya memberikan syarat bahwa batas usia calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan istri umur 16 tahun menjadi 19 tahun baik untuk calon suami maupun calon istri. Pengaturan batas usia minimum dalam melangsungkan perkawinan merupakan syarat penting karena suatu perkawinan di samping menghendaki kematangan biologis juga psikologis, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan untuk menjaga kesehatan suami, istri, dan keturunan perlu ditetapkan batas-batas umur dan perkawinan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya revisi batas usia minimum untuk melangsungkan perkawinan, pemerintah untuk menekan angka perkawinan di bawah umur dan mengimplementasikan hakikat yang tersebut dalam Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan dini yaitu adalah sepasang anak yang melakukan perkawinan, di mana hal tersebut merupakan belum saatnya dengan adanya pola pikir yang belum terbentuk dan juga kebijaksanaan. Tentunya hal ini menjadi perhatian atau keresahan bagi masyarakat, pemerhati kesehatan, hak asasi manusia, serta pemerintah. Karena banyak sekali anak-anak yang melakukan perkawinan dini menyebabkan minat belajar serta penggapaian cita-cita semakin menurun dan produktivitas juga menurun. Perkawinan anak merupakan hal yang terus diupayakan oleh pemerintah untuk dihindari. Hal ini yang tertera pada Peraturan Perkawinan Nomor 17 Nomor 1 Tahun 1974 yang sebelumnya persyaratan perkawinan yaitu umur untuk pria 19 tahun dan untuk wanita
adalah 16 tahun. Hal ini dirubah dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, di mana untuk pria dan wanita batas umurnya yaitu adalah 19 tahun, sama-sama 19 tahun. Hal ini dirasa mungkin cukup dewasa untuk memulai perkawinan. Tetapi pada prakteknya banyak sekali di desa-desa ataupun di dusun seperti praktik perkawinan dini masih marak dengan adanya banyak dispensasi kawin. Dispensasi perkawinan ini yaitu pemberian izin untuk melakukan perkawinan dengan melegalkan umur tersebut. Umur misalnya masih 16 tahun dilegalkan. Perkawinan dini ini masih marak karena adanya adat di mana keluarga malu jika anaknya yang masih SMA atau SMP tidak ada yang melamar atau mengawininya, sehingga banyak orang tua yang merasa malu jika tetangga ataupun di suatu masyarakat anak seangkatannya sudah pada kawin. Hal inilah yang perlu kita rubah mindsetnya agar perkawinan dini dapat dicegah. Materi selanjutnya adalah penyebab pernikahan dini. Yang pertama karena faktor budaya. Biasanya terjadi di desa karena masyarakat berasumsi bahwa perempuan yang telah menginjak usia balik harus segera dinikahkan. Jika tidak akan dicap sebagai perawan tua dan perempuan tidak laku. Faktor yang kedua adalah kecelakaan. Meningkatnya perkembangan teknologi informasi merubah gaya pola interaksi dan komunikasi di antara anak dan remaja. Banyaknya konten negatif seperti pornografi dan promosi pola pacaran remaja dapat memicu terjadinya pergaulan bebas dan mengakibatkan terjadinya kehamilan pada remaja. Faktor yang ketiga karena ekonomi. Hal ini terjadi karena keluarga yang hidup di garis kemiskinan, sehingga untuk meringankan beban orang tua, anak wanita dikawinkan dengan orang yang lebih mampu. Kemudian faktor yang kelima adalah emosionalitas remaja. Kelabilan emosi dapat berakibat mengambil keputusan yang tergesa-gesa untuk segera menikah tanpa memikirkan akibatnya. Kemudian faktor yang terakhir adalah faktor dari orang tua. Kekhawatiran jika anaknya terjerumus pergaulan bebas sehingga anak segera dinikahkan agar terhindar dari pergaulan bebas. Banyak sekali dampak negatif dari pernikahan dini. Saya di sini akan menjelaskan beberapa dampak negatif yang ditimbulkan akibat pernikahan dini. Yang pertama adalah risiko bayi lahir stunting. Semakin muda usia seorang ibu, maka semakin tinggi juga risiko bayi mengalami stunting. Dan yang kedua adalah kematian ibu dan bayi. Terjadi karena faktor ibu yang belum siap badannya untuk hamil, seperti pinggul yang masih kecil dan pendarahan yang diakibatkan oleh perobekan pada mulut rahim. Dan yang ketiga adalah pernikahan yang tidak harmonis. Biasanya pasangan di bawah umur belum siap untuk mengarungi rumah tangga dan memilih perceraian. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingginya angka perceraian. Yang keempat adalah memicu kekerasan dalam rumah tangga. Karena remaja memiliki emosi yang tidak stabil sehingga rentan terjadi pertengkaran bahkan kekerasan di dalam rumah tangga. Yang kelima adalah kemiskinan. Belum tentu keputusan menikah dini adalah keputusan yang tepat, karena biasanya mereka belum memiliki penghasilan yang cukup dan bahkan belum bekerja. Upaya pencegahan pernikahan dini dapat dilakukan melalui diri anak itu sendiri, karena setiap anak berhak untuk berpartisipasi dalam melakukan upaya pencegahan pernikahan dini untuk dirinya sendiri dan teman sebayanya. Lalu ada berbagai cara untuk pencegahan pernikahan dini tersebut. Yang pertama, mengikuti kegiatan wajib belajar 12 tahun
Yang kedua, mengembangkan bakat, minat, kreativitas untuk menjamin ketahanan masa depannya, sehingga anak dapat memanfaatkan waktu luang untuk hal-hal yang positif. Yang ketiga, memperoleh pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Nah, untuk kesehatan reproduksi ini sudah bukanlah hal yang tabu bagi anak-anak, agar mereka dapat memahami dan menjaga diri mereka. Anak berperan untuk mencegah pernikahan dini pada teman sebayanya, antara lain yang pertama, menyebarluaskan informasi tentang kesehatan reproduksi untuk mencegah pernikahan dini. Yang kedua, menyampaikan pesan tentang risiko pernikahan dini. Yang ketiga, membentuk kelompok pendukung untuk melakukan kampanye pencegahan pernikahan dini di sekolah maupun di masyarakat. Nah, beberapa upaya di atas merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Seperti yang dijelaskan barusan, pernikahan dini dapat dicegah melalui diri anak itu sendiri. Dan di sini saya akan menjelaskan upaya orang tua dalam mencegah pernikahan dini. Yang pertama yaitu memenuhi dan mendukung wajib belajar 12 tahun. Yang kedua, memahami dampak pernikahan dini. Yang ketiga, memberikan pendidikan karakter, budi pekerti, budaya, dan agama. Yang keempat, pendidikan kesehatan reproduksi. Dan yang terakhir yaitu melakukan pembinaan, pengasuhan, bimbingan, pengawasan, dan perlindungan pada diri anak itu. Selanjutnya ada upaya pemerintah dalam pernikahan dini. Yang pertama ada penegakan hukum yang ketat, yang kedua ada penyuluhan dan pendidikan, yang ketiga ada akses pendidikan yang merata, yang keempat ada pengembangan ekonomi, dan yang terakhir ada pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak asasi manusia. Pencegahan pernikahan dini. Yang pertama, mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Yang kedua, mewujudkan peran pemerintah, masyarakat, orang tua, anak yang berkepentingan dalam mencegah perkawinan pada usia anak. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup ibu dan anak. Yang keempat, mencegah terjadinya adanya KDRT. Yang kelima, mencegah putus sekolah dan mewujudkan wajib sekolah selama 12 tahun. Dan yang terakhir, menurunkan angka kemiskinan.